Church. Rindu rasanya kita bisa beribadah lagi secara tatap muka seperti sedia kala. Namun kami terlalu percaya bahwa hadirat Tuhan dan lawatannya yang sama akan tetap menjamah kita melalui ibadah online hari ini. Di saat-saat seperti ini mungkin sulit bagi kita untuk tetap tenang dan tidak panik. Namun hari ini mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menerima pesan firman yang menguatkan kita. Pastikan koneksi internet Anda dan seluruh perangkat pendukung yang Anda miliki siap menyambut hadirat Allah hari ini. Have a good day, church! Shalom GB Kebon Siri yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Yes, saya percaya seminggu ini kita boleh mengalami kebaikan Tuhan dan kasih setianya yang tak berkesudahan. Amin. Boleh biar hari ini kita sebelum kita mulai ibadah online, mari kita satukan hati, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tak berkesudahan, yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan, kayak mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa, merendahkan diri kami Tuhan, untuk kami menghadap Engkau ya Bapa, Raja segala Raja. Biarlah hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami, terima kasih kami atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau boleh ditinggikan dan dipermuliakan, dan Engkau boleh disenangkan Tuhan oleh pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah hari ini. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Boleh angkat tangan kita ucapkan terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami dan selalu baru. Terima kasih Bapa. Sama-sama tepuk tangan, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
Setiamu nyata Tuhan. Amin. Yes Lord. Haleluya. Yes. Yang bersuka cita boleh katakan wuh. Yes. Saya percaya kita semua di sini mengalami kedahsyatannya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh menaikkan pujian kita kepada Allah sebagai tanda ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami terheran-heran Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini ya Bapa, kami boleh membawa ucapan syukur kami Tuhan, meninggikan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Yes, Jesus. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Yes, Jesus. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kau sangat kami cinta Tuhan. Atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Yes Jesus. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Yes Jesus. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup jalanmu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karenamu. Oh Yesusku, dan ku kan
Biarlah seluruh hidup kami Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan, kami boleh melihat kedahsyatan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan mengagumi akan karya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Wow, Kau sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau yang membuat kami terpesona Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh terus mengalami ya Bapa, mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan bersama Engkau. Dan kami cuma bisa kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau terus Tuhan pimpin langkah kami, tuntun setiap langkah demi langkah kami Tuhan, supaya kami boleh melihat janji-Mu Tuhan tergenapi dalam hidup kami, dan mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat dan tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, urapi kami Tuhan. Berikan kami pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Taruh isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Kau ingin sampaikan ke dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terus ajar kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati pembicara yang akan membawakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu atas hidup kami boleh tersampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta, dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima,
penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya, gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, Shalom GBI Kebon Siri. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya dimanapun Bapak, Ibu, Saudara mengikuti kebaktian online, Tuhan juga hadir di sana. Dan hari ini kita akan mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Berapa banyak Bapak, Ibu, Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan, yang siap sama-sama katakan, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah winning in the midst of crisis.
Kemenangan di tengah krisis. Hari-hari ini kita sedang mengalami krisis yang cukup panjang. Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Bahkan kita nggak tahu sampai kapan krisis itu akan selesai. Yang perlu kita tahu adalah bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita akan melewati ini bersama dengan Tuhan. Maliaki 3 ayat 13 sampai 18. Maliaki 3 ayat 13 sampai 18. Judul dari Fatsal ini adalah kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya. Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya akan bagi dua firman Tuhan pada hari ini. Bagian yang pertama adalah hal-hal apa yang jangan kita lakukan kalau kita mau menang di tengah krisis. Dan bagian yang kedua adalah hal-hal apa yang akan kita alami kalau kita tidak melakukan hal-hal yang di bagian pertama itu. Apakah Bapak Ibu Saudara siap? Saya akan mulai dengan hal-hal yang jangan kita lakukan kalau kita mau menang di tengah krisis. Yang pertama adalah jangan kurang ajar kepada Tuhan. Jangan kurang ajar kepada Tuhan. Saya waktu baca ini kaget juga karena ternyata apa yang ditulis di Alkitab pernah kita alami. Waktu saya bertumbuh dari anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, waktu saya masih di rumah, masih sekolah, saya pernah ditegur sama orang tua saya, kamu sebagai anak jangan kurang ajar. Saya pikir bahasa apa ya kurang ajar, kan kurang diajar atau nggak sopan lah gitu artinya. Nanti saya akan bahas beberapa arti dari kurang ajar. Tapi waktu saya lihat keluarga-keluarga yang lain juga, tanpa sengaja saya dengar orang tuanya ngomong sama anaknya, kamu jangan kurang ajar ya sama orang tua. Oh ternyata itu istilah yang sering dipakai. Di Alkitab juga ada. Kan hubungan kita anak sama bapak kan. Dia bapak kita di surga. Waktu kita sudah terima Yesus, kita jadi anak-anaknya. Nah kalau kita mau menang di tengah krisis, firman Tuhan bilang gini, jangan kurang ajar kepada Tuhan. Ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Nah ternyata kurang ajar punya beberapa arti. Yang pertama adalah menghakimi. Menghakimi itu gini, belum tentu benar, tapi kita udah buat sebuah kesimpulan. Contoh nih, anak-anak kurang ajar sama papanya gini. Dia bilang sama papanya gini, papa jahat, apalagi ya, papa pelit, papa kuno, papa cerewet. Misalnya harus tidur jam 9. Wah kita lagi main game asik. Atau anak-anak lagi nonton TV. Papa mamanya bilang bobo, nanti besok ke sekolah ngantuk. Kita bilang apa? Papa jahat. Lagi, kita pengen sesuatu. Lalu papa kita bilang jangan. Tujuannya kan baik. Karena kalau misalnya itu dikasih belum waktunya bisa jadi bahaya. Anak-anak gak ngerti. Dia cuma tahu papanya pelit. Papa pelit. Dia mengambil sebuah kesimpulan
untuk asumsi atau mengambil sebuah asumsi untuk apa yang dia alami. Nah seringkali kita gitu sama Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan pelit, Tuhan cerewet gitu. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal itu dalam kehidupan? Apalagi arti kurang ajar yang berikut. Tidak menghormati. Kita mungkin sama Tuhan bilang ini. Aduh udah doa, udah baca firman, udah pelayanan, percuma deh. Itu artinya tidak menghormati. Apalagi kurang ajar punya arti mencobai Tuhan. Jadi yang pertama menghakimi, yang kedua tidak menghormati, yang ketiga mencobai Tuhan. Apa sih arti mencobai Tuhan? Meminta Tuhan memberkati kita padahal kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Saya ulangi, mencobai Tuhan punya arti meminta Tuhan memberkati kita padahal kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, di tengah krisis ini, jangan pernah sekali-kali mencoba melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Dan di saat yang bersamaan kita minta Tuhan memberkati hidup kita. Ini yang pertama, jangan kurang ajar kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau menang, jangan lakukan yang kedua ini. Yaitu jangan abaikan ibadah. Jangan abaikan ibadah. Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ibadah tuh punya dua arti. Yang pertama, sesuatu yang kita lakukan untuk yang kita percaya. Misalnya kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita doa, kita ke gereja. Cuma aplikasinya sekarang karena sedang ada pandemi virus, kita melakukan kebaktian secara online. Kita ikut komunitas sel, ikut lagi cool secara online. Lalu semuanya, pray, praise and worship, mungkin doa secara online. Dan itu adalah ibadah. Kalau dulu gereja masih di tempat, di ruangan, kita datang, kita melayani, memuji, menyembah Tuhan, dengar firman, bawa persembahan, terima doa berkat, dan pulang. Tapi yang kedua, ibadah punya arti begini. Segala sesuatu dalam hidup kita yang kita lakukan untuk Tuhan. Fokusnya Tuhan itu ibadah. Ngajarin anak. Sekarang kan anak-anak lagi ikut sekolah online tuh gak gampang. Saya juga punya pengalaman. Karena biasanya ada guru les, istri ngajar. Sekarang saya di rumah terus. Mau Dedi yang ngajar. Mau Dedi yang ngajar. Setelah saya lihat susah juga ya pelajaran sekarang ya. Terus waktu lagi susah-susah saya bilang ini sama anak saya. Aduh pelajaran kamu susah kan baru kelas 6 SD ya. Anak saya bilang ini. Dedi katanya lulusan master S2, masa gitu aja nggak bisa. Aduh susah juga nih ya ibadah yang kayak begini. Jadi ibu-ibu masak, mungkin pembantu pulang, habis lebaran nggak balik lagi. Apapun yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, tujuannya untuk menyenangkan Tuhan itu ibadah. Nah kalau kita mau menang jangan abaikan ibadah. Ada banyak orang yang akhirnya gini, udah malas kebaktian-kebaktian online. Malas ikut cool online lah, kelompok sel online. Malas ikut praise and worship secara online. Ini virus nggak selesai-selesai. Jangan abaikan ibadah. Apapun yang terjadi, senang, susah, virus masih ada. Virus belum selesai, virus selesai. Tetap beribadah. Ibadah itu sehari-hari yang kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara kayak makan kan sehari-hari. Mandi sehari-hari. Ada yang bilang gini, udah sia-sia makan, begini-gini aja. Sia-sia tidur, sia-sia gosok gigi. Enggak, semuanya itu ada gunanya. Ya, jadi kalau kita mau menang, jangan abaikan ibadah. Yang ketiga, kalau kita mau menang, jangan hitungan dengan Tuhan. Ayat 14, masih di ayat 14. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Jadi ikut Tuhannya nih, pakai hitung rugi, untung rugi sama Tuhan. Dengar baik-baik, hubungan kita sama Tuhan bukan hubungan dagang. Untung atau ruginya. Orang Kristen banyak gitu. Oh gitu ya, jadi saya harus ikut kelas pengajaran ya, ikut SOM, ikut apalagi kelas pemuritan. Emang biar apa? Oke, ayo Pak, Ibu mulai pelayanan. Oh, harus pelayanan ya? Emang kalau pelayanan biar apa? Ayo mulai mimpin kelompok sel, mulai mimpin cool, mimpin komunitas. Oh mimpin ya, emang kalau mimpin biar apa? Kalau kebaktian jangan telat, datang lebih awal. Oh gitu ya, memang biar apa? Ayo yang rajin baca firman.
Baca firman, aduh ngantuk, baca sendiri dengar khotbah aja. Memang kalau baca firman, untungnya apa? Semua ditanya untungnya apa? Dapatnya apa? Biar apa? Semua yang orang tua suruh untuk anak-anaknya pasti ada untungnya. Cuma jangan lakukan sesuatu tuh gini, untungnya apa? Dapatnya apa? Coba kalau kita jadi orang tua, anak kita selalu nanya gitu. Kesel nggak? Kesel lah kita sebagai orang tua. Bapak Ibu Saudara udah gak usah hitung-hitungan untung rugi. Yesus udah mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dia berikan keselamatan, hidup yang kekal. Kita cuma cukup percaya dan bilang ini, Yesus, aku undang Engkau masuk dalam hatiku jadi juru selamat dan Tuhan. Dan saat itu nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu lebih dari cukup. Itu mujizat yang terbesar. Itu keuntungan yang terbesar dalam hidup kita. Itu udah yang terbesar. Saya ngajarin sama anak saya. Mesbah keluarga sekarang tiap malam dia pimpin sharing. Carissa, kamu kan tadi ngajarin bahwa Tuhan memberkati kita. Menurut kamu berkat itu apa? Well, kita dikirimin makanan sama orang. Dedi kasih saya hadiah. Bisa tinggal di rumah. Bisa punya rumah, punya mobil. Betul itu berkat. Tapi saya bilang itu nomor sekian. Saya bilang begini, berkat yang paling pertama, paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan. Kalau enggak hidup kita masuk dalam neraka. Yang kedua, berkat yang luar biasa adalah kehidupan. Kalau kita bisa hidup, itu anugerah Tuhan. Berkat yang ketiga adalah kepercayaan dari Tuhan. Kalau Dedi dipercaya bisa jadi papa untuk kamu. Kita masih dipercaya untuk jadi gembala bagi jemaat-jemaat. Kita masih dipercaya dengan keuangan untuk kita bisa hidup. Saya bilang berkat yang berikutnya adalah keluarga. Saya jelaskan berkat-berkat yang esensi. Itu membuat kita ikut Tuhan gak untung rugi. Aku dapat apa? Aku terima apa? Untungnya apa? Kalau mau menang, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan dagang. Tapi hubungan kasih. Hubungan sayang. Yang keempat, kalau kita mau menang di tengah krisis, jangan meragukan Tuhan. Ayo, siapa yang suka ragu sama Tuhan, yang suka bimbang? Firman Tuhan bilang begini, orang yang bimbang, ia seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Janganlah ia mengira ia akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Jangan sampai krisis yang panjang ini membuat kita bimbang. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ayat berapa ya? Ayat yang ke-15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah, kita mulai ragu biasanya saat kita melihat orang-orang yang hidupnya nggak ngikutin firman Tuhan. Orang-orang yang di luar Tuhan hidupnya lebih baik dari kita. Kita mulai ragu. Hah, dia kan nipu. Kan bisnisnya Spanyol, separuh nyolong. Tukang tipu. Suka ya nggak bener lah hidupnya. Bisnisnya bener tapi kehidupannya sebagai suami nggak bener. Kan gue tahu kartunya, gue tahu rahasianya. Nah, kok di tengah krisis ini dia asik-asik aja. Keluarganya selamat, bisnisnya tambah maju. Apa yang terjadi kalau kita meragukan Tuhan? Yang terjadi adalah kita mulai iri hati. Dan iri hati gak baik. Hati kita kalau mulai iri, aliran kehidupan itu mulai berhenti. Amsal 4 ayat 23 bilang ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah mengalir aliran kehidupan. Waktu hati kita mulai iri hati, itu mulai kotor. Aliran itu mulai tercemar. Waktu kita meragukan Tuhan, kita mulai membanding-bandingkan. Kok aku gini? Kok dia gitu? Kok aku gitu? Kok dia gini? Kita mulai membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan mencuri sukacita dalam hidup kita. Sedangkan sukacita adalah kekuatan untuk kita. Bagaimana mau menang krisis kalau nggak kuat? Yang berikutnya, meragukan Tuhan membuat kita bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut kan seolah-olah kita ngomong gini. Lawan bersungut-sungut kan bersyukur. Kalau kita bersyukur, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah pujian, di tengah syukur umatnya.
lawannya bersungut-sungut. Berarti Tuhan gak hadir. Sedangkan Tuhan itu sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber keselamatan, sumber dari segala sumber. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Waktu kita meragukan Tuhan, kita mulai bersungut-sungut. Udah doa, udah pujian penyembahan, udah puasa, udah pelayanan, udah kembali perpuluhan, udah melayani di gereja. Stop. Jangan meragukan Tuhan. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Nah, ini adalah 4 yang jangan kita lakukan kalau kita mau menang di tengah krisis. Dan saya akan akhiri firman Tuhan dengan 3 hal. Apa yang akan kita alami jika kita tidak melakukan keempat hal tadi? Yang pertama, menjadi milik kesayangan Tuhan. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Ayo jujur, Bapak Ibu Saudara. Kita kan punya banyak milik. Punya anjing, punya sepeda, ibu-ibu punya tas, apalagi punya ikan, punya burung, punya rumah. Tapi ada milik yang benar-benar jadi kesayangan kita. Apa yang kita lakukan untuk sesuatu yang kita sayang, kita rawat baik-baik. Yuk baca ayatnya dulu. Ayat ke-17. Mereka, kita akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Bapak-bapak yang lagi hobi sepeda, dicuci, dilap, dimandiin sampai kinclong. Anaknya sendiri nggak pernah dimandiin. Si mbak yang mandiin itu namanya kesayangan. Satu saat teman-teman lagi ngumpul. Jadi kita lagi traveling nih di airport. Jadi teman saya bilang, bro coba perhatiin deh. Ibu-ibu sekarang kalau masukin tas tuh ke tempat security itu pemeriksaan kan ada cek tuh. Jadi tasnya dikantongin dulu pakai kantong. Dimasukin supaya nggak kotor. Begitu tasnya keluar dari scan itu pemeriksaan. Dikeluarin lagi dari kantongnya dilipetin lagi, dimasukin lagi ke tasnya itu. Saking dijaganya. Terus teman saya tanya begini, bro, bagaimana caranya kita tahu kalau lihat ibu-ibu bawa tas itu asli atau palsu? Sih lu mana gue tahu, itu kan barangnya ibu-ibu. Gampang dia bilang begini, lihat kalau hujan. Nah, kalau hujan ya kan, kalau misalnya tas itu palsu, kan ini dia pegang payung kan, seringkali kan payungnya kecil, jadi tasnya dibiarin aja gitu, tasnya kena hujan gak apa-apa, yang penting dianya selamat. Atau kalau dia lupa bawa payung, tasnya itu akan ditaruh di atas kepala buat payung, berarti itu tasnya kemungkinan palsu katanya. Nah saya bilang terus kalau tasnya asli gimana? Kalau tasnya asli dia bawa payung, tasnya itu kan jadi prioritas. Jadi tasnya di depan, payung, dianya kena hujan gak apa-apa. Yang penting tasnya terlindungi. Oh gitu. Dan dia bilang kalau dia ke kantor, dia bawa blazer, dia kehujanan gak apa-apa. Yang penting tasnya ditaruh di dalam gak kena hujan. Oh gitu. Nah dari cerita ini cuma joke aja. Tapi dari cerita itu saya ngerti banget. Oh cara memperlakukan barang kesayangan itu seperti itu toh. Nah saya gak usah bahas lebih dalam. Bapak Ibu langsung nangkep. Bahwa di tengah krisis yang ada, Bapa sangat sayang kepada saya dan saudara. Kalau kita tidak melakukan keempat hal yang ada di atas, kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Yang kedua, apa yang akan kita alami? Kita akan disayang seperti anak. Disayang seperti anak. Ayat 17, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anak yang melayani dia. Saya itu baca ini kan saya lahir baru 30 tahun lebih. Jadi saat saya umur 14 tahun udah 33 tahun saya mengalami lahir baru. Waktu saya belum punya anak, jadi anak saya sekarang umur 11, 22 tahun. 22 tahun saya single, ngerti. Saya anak dia bapak. Dan saya ngebayangin bagaimana papa saya sayang sama saya. Papa mama saya sayang banget sama saya. Oh Tuhan tuh sayang kayak gitu. Tapi setelah saya punya anak, saya benar-benar baru ngerti, oh Bapak sayang ke kita tuh seperti gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Anak saya itu lahir prematur 1,2 kilo.
belum bulannya 6 bulanan gitu. Dan harus masuk ke NICU. Lama lah di NICU. Dan karena istri saya tidak melahirkan normal, dianjurkan jangan pergi-pergi dulu, istirahat di rumah. Saking sayangnya sama anak, tiap hari dia pergi dan ASI-nya juga belum bisa keluar. Itu pengorbanan yang saya lihat. Anak itu belum besar, belum ngerti apa-apa, belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Saya bilang begini sama istri saya namanya Lucy. Saya bilang, Lus, kita nih harus pikirin nih anak kita nanti mau sekolah di mana. Kita mesti mulai tabungin dari sekarang. Kita mesti pikirin asuransinya. Terus istri saya bilang, iya kita mesti siapin tempat tinggal. Loh, saya bilang kan anak kita perempuan, nanti kan dapat laki suaminya dong yang mikirin. Wow, istri saya bilang nggak apa-apa lagi suaminya siapin rumah, kita juga ada rumah. Bayangin tuh anak masih nang ning, kok kita udah bikin rumahnya saking sayangnya. Begitu anak itu mulai gede ya kan, anak saya tuh suka makan kayak saya. Jadi malam-malam lagi mau tidur udah habis mesbah bisa begini nih. Aduh mami, aku pengen nasi uduk. Oh mau nasi uduk ya besok masakin nasi uduk. Pagi ditanyain mau makan apa, siang mau makan apa, malam mau makan apa. Kita keluarga kecil, bayangin. Saya bilang sama istri saya, Lus niat banget sih masakin khusus buat satu orang. Itu saking sayang sama anak. Dan ada banyak contoh yang lain. Lalu di tengah krisis ini Tuhan membukakan pikiran saya. Kasih pesan sama anak-anak Tuhan. Bapak sayang kita seperti Bapak sayang kepada anaknya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kalau kita Bapak yang tidak sempurna memperhatikan anak-anak kita. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kita akan melewati krisis ini dan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama yang kita alami, kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Yang kedua, kita disayang seperti anak. Dan yang ketiga, apa yang akan kita alami? Mengalami perbedaan. Ayat 18 ini ayat yang terakhir. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan lari cepat, lari jangka pendek. Kekristenan itu maraton, jangka panjang. Saya tiba-tiba dapat analogi seperti ini. Saya biasanya Sabtu pagi ada morning with Jesus, kebaktian doa. Kalau saya nggak khotbah, kebanyakan saya khotbah, saya pimpin pujian penyembahan. Lalu habis itu meeting-meeting. Dan sore kalau harus ke kebaktian youth, berkala sudah tidak setiap hari Sabtu saya main ke youth. Lalu ada undangan-undangan Sabtu. Minggu saya khotbah 6 kali. Dan di jeda khotbah, waktu istirahat saya biasanya turun ketemu orang-orang yang baru pertama kali datang di welcome lounge. Salaman, ngobrol, doakan mereka. Saya bawakan kopi, teh, kue-kue, serve mereka. Saya lakukan sepanjang hari. Teman-teman saya bingung. Mereka bilang, kamu kuat amat. Bahkan ada beberapa teman pendeta yang coba ke sini, dia bilang, waktu kebaktian kelima udah mulai berkunang-kunang. Bahkan ada orang-orang lain yang 3 kali udah teler, suaranya sudah habis. Dan mereka bilang lain kali 3 kali kebaktian aja ya. Nah, saya lalu mulai tanya sama Tuhan, maksudnya apa Tuhan hubungannya krisis? Tuhan tuh kasih penjelasan gini, kenapa kamu kuat? Karena selama ini kamu itu gak pernah ragu sekalipun terhadap personal trainer kamu di fitness. Orang-orang yang ngajarin cara kamu makan. Kamu melatih yang namanya endurance atau ketahanan. Jadi bahkan di tengah krisis ini pun saya masih lakukan itu. Jadi waktu saya sebelum COVID ini saya tanya sama PT saya tuh kalau datang udah ngelihat besi, disuruh push up, disuruh sit up, disuruh squat, disuruh lunge, disuruh plank, disuruh treadmill, disuruh rowing, suruh angkat besi, aduh rasanya males banget ya. Kalau nggak ketemu rindu, begitu ketemu kadang benci, liatin besi ya. Pelatih saya bilang begini, kalau kamu mau kuat khotbah seperti itu, belum lagi hari-hari saya yang sibuk, traveling yang banyak, kamu harus latih endurance-nya. Dulu saya nggak melihat apa-apa, tapi akhirnya saya melihat perbedaan antara orang yang melatih fisiknya dengan orang yang tidak melatih fisiknya. Tetap energik, tetap semangat 6 kali ibadah. Nah, waktu COVID ini terjadi,
Saya tetap melakukan itu. Jadi saya misalnya Selasa, Kamis, Sabtu, saya sepeda. Dulu sebelum sepeda saya jalan. Saya bisa 18.000 steps. Mungkin sekitar 14 km. Saya jalan cepat. Lalu Senin, Rabu, Jumat saya body weight. Misalnya saya push up, sit up, dan lain-lain. Dan itu membentuk endurance. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir selama ini saya udah doa, udah baca firman, udah kebaktian, udah pelayanan, udah macam-macam. Kenapa ya sekarang masa-masa seperti ini? Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih berdiri, kita masih hidup, kita tidak meninggalkan Tuhan, itu karena endurance. Karena latihan yang kita lakukan selama ini. Walaupun keadaan sulit, tetap bertahan, tetap kuat. Karena Alkitab bilang kita akan mengalami perbedaan, kita akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Doa saya, tidak ada yang mundur, tidak ada yang tinggalkan Tuhan, tidak ada yang menjadi lemah, tapi semuanya akan mengalami kemenangan di tengah krisis. Winning in the midst of crisis. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Engkau melihat apa yang sedang dialami oleh jemaat-Mu. Ada yang bisnisnya benar-benar maju. Ada bisnis yang benar-benar terpuruk. Ada yang mengalami PHK. Ada yang dipotong gaji. Ada yang penjualannya sepi. Ada yang sedang mengalami sakit. Tapi Engkau berjanji Engkau akan menyayangi kami seperti Bapa menyayangi anaknya. Aku berdoa saat ini yang sakit. Aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Allah bilur Yesus dimanapun mereka berada, mereka sudah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang pintunya tertutup dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupi setiap kebutuhan mereka. Api Roh-Mu kembali membakar setiap mereka. Dan biar roh mereka terus menyala-nyala untuk Tuhan. Aku berdoa, tidak ada yang kalah. Tapi setiap mereka menang melewati krisis ini. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami jangan kurang ajar kepada Tuhan. Supaya kami jangan mengabaikan ibadah. Supaya kami jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Supaya kami jangan meragukan Tuhan. Bahwa kami melihat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Berkati gembala, semua tim kepemimpinan, semua pelayan Tuhan, workers, volunteers, semua jemaat GBI Kebon Siri diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Merdeka! Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi Anda yang rindu dilayani dalam doa dan konseling, dapat menghubungi call center pelayanan jemaat sebagai berikut ini. Kegiatan Cool Community of Love akan dilakukan secara online dan diatur oleh gembala Cool masing-masing. Bagi Anda yang rindu untuk bergabung dalam komunitas, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Cool Menyembah via Zoom. Pukul 5 pagi. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 6 September 2020, ibadah akan dimulai pukul 8 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Henny Kristianus.
Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 2 September 2020 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini Anda dapat memberi persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari satukan hati kita untuk berdoa syafaat saat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu saat ini Tuhan. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang disampaikan Bapak Pendeta John Mogi Tuhan, kami bersyukur yang sudah menguatkan kami Tuhan, menegur kami melalui firman-Nya Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, baik dalam usahanya Tuhan. Kau berkati juga keluarganya Tuhan. Kau pakai lagi hamba-Mu itu menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notorarjo Tuhan, beserta wakilnya Tuhan, Gembala Reon 1F dan Gembala GBI Kebon Sirih Tuhan, dan Gembala Kul yang ada Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan ini dan perlengkapi mereka dalam pelayanannya Tuhan. Kami sekarang juga tidak lupa berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, GBI Kebon Sirih Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati mereka dan Kau jamah mereka lebih lagi Tuhan. Dan Kau berkati segala usahanya tengah masa pandemi ini Tuhan, agar Kau buat berhasil Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu Tuhan menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami tidak lupa Tuhan berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana kami telah mengalami keterpurukan Tuhan, mengalami masa pandemi COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Kau pulihkan Tuhan perekonomian bangsa Indonesia ini Tuhan, jadi lebih lagi Tuhan makmur Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan menteri-menteri sejajaran Tuhan. Kau berkati mereka, Engkau yang memilih mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Kau menyediakan segala kebutuhannya Tuhan, Kau pakai mereka lebih lagi dan jamah mereka Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari hamba-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan yang sempurna bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.